ada pengurus dengan jamaah. Jadi kata pengurus nih Pak, kita selepas Isya ngobrol-ngobrol di musholla boleh enggak? Boleh enggak kira-kira? Lepas maghrib ke Isya enggak pulang ke rumah, ngobrol di masjid atau di musholla, boleh apa tidak? Boleh. Lalu sambil ngobrol tadi kita minum kopi, minum teh, makan snack, boleh apa tidak? Boleh. Jadi kata Bapak pengurus ini, bagaimana kalau kita tukar ngobrol tadi dengan ceramah cerita tentang kemuliaan nisfu Sya'ban? Ya, bingung nih jamaah yang apa tadi? Oh, tidak boleh, itu tidak dibuat oleh Nabi. Tengok logikanya. Kalau kita makan-makan, tidak boleh, karena itu tak dibuat oleh Nabi. Lah, tadi ngobrol biasa boleh, makan snack boleh, kok sekarang yang dibincangkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban kok tak boleh? Apa namanya itu Pak? Ke bahasa kampung kami agak bongak seketik namanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadati sayyidina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, pada pagi ini Allah menatap kita dalam keadaan rukuk dan sujud kepadanya. Allah meletakkan kita di barisan hamba-hambanya yang bermajlis ilmu, beriktikaf, di mana apa yang kita lakukan ini sangat dibanggakan oleh Allah, didoakan oleh para malaikat. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kembali kita ucapkan, tanda kerinduan dan kecintaan kita kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk lebih bersemangat, mari kita bersalawat secara bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salatullah
Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada tema kita di pertemuan kali ini masih seputar persoalan yang berkaitan dengan fikih prioritas. Yang kita bahas pada pagi ini adalah seperti apa konsep fikih prioritas yang diteropong melalui sejarah jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas seperti apa konsep fikih prioritas di dalam hukum-hukum yang terkandung di Al-Quran. Nah, sekarang seperti apa kisah-kisah jihad Rasulullah yang dari sejarah perjalanan jihad Nabi itu disimpulkan oleh para ulama tentang konsep fikih prioritas. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu mengikuti peperangan dalam 8 tahun dakwahnya itu ada sekitar 25 kali jihad. Ada berapa Pak? 25. Jadi jangan dikatakan Nabi Muhammad itu tidak pandai bermain pedang. Jangan dikatakan Nabi Muhammad itu lemah. Nabi Muhammad itu apabila bergulat maka lawannya akan kalah. Apabila bermain pedang tak satu pun yang bisa menandinginya. Bahkan para sahabat itu mengatakan kunna idza hamiyal watish nattaki'u ala zahri Rasulillah. Kalau sudah mulai peperangan itu, kata mereka, ini di pertempurannya di padang pasir, itu kan karena kaki binatang kuda bergerak, kaki para prajurit juga bergerak, itu debunya akan naik. Itu bahasanya hamiyal watish. Jadi kalau debu medan peperangan itu sudah naik, otomatis musuh tidak terlihat dengan jelas. Lalu sebahagian sahabat ini yang mereka lakukan adalah nattaki'u ala zahri Rasulillah. Kami berlindung di belakang punggung Nabi. Jadi ini menandakan bahwa Rasulullah itu cekatan, badannya kuat, pandai bermain pedang, dan Rasulullah adalah salah seorang ahli strategi militer. Nah, jadi Nabi Muhammad itu sempurna.
Nah, jadi ada di dalam sejarah yang sering kita dengar, salah satu peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi adalah peperangan yang disebut dengan perang Badar. Itulah salawat yang kita baca tadi, salawat Badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Selanjutnya, tawassalna bismillah. Kami bertawassul ya Allah dengan mengucap bismillah. Jadi kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu kita tawassulkan dengan kalimat itu, meminta kepada Allah. Wabil hadi rasulillah, dan kami bertawassul juga meminta kepada Engkau ya Allah. Dengan siapa kami bertawassul? Wabil hadi rasulillah, dengan yang memberikan hidayah petunjuk, mengarahkan hidayah kepada kami adalah Rasulullah. Wa kulli mujahidil lillah, dan begitu juga kami bertawassul dengan orang-orang yang berjihad di jalan Engkau ya Allah. Siapa mereka? Bi ahlil badri ya Allah, dengan mujahid yang ikut perang Badar. Kenapa? Karena perang Badar itu di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Yaumal Furqan, ya, pertemuan dua pasukan yang membedakan ketika itu mana muslim, mana musyrik, mana mukmin, mana kafir. Jadi sejarah peperangan yang dahsyat itu adalah diantaranya perang Badar. Nah, lalu ceritanya di dalam perang Badar ini, laqad asiral muslimuna yauma badrin sab'ina rajulan minal musyrikin. Bertempur dua pasukan dan terjadi peperangan, lalu ternyata di akhirnya Allah menakdirkan kemenangan kepada kaum muslimin, dan di antara takdir Allah ketika itu kaum muslimin bisa asira al-muslimun, orang muslim ketika itu pasukan kaum muslimin bisa menawan 70 orang dari kalangan al-musyrikin, orang-orang musyrik. Jadi dapat ditawan sekitar 70 orang dari pihak musuh ketika itu. Nah, lalu yang ditawan ini wa aktsaruhum min qadatil musyrikin wa zu'amaihim, bahwa yang ditawan ini adalah tokoh-tokoh besar kaum musyrikin ketika itu. Jadi bukan kroco-kroco kecil, tetapi yang ditawan ini adalah pemimpin-pemimpinnya, tokoh-tokohnya. Nah, lalu bagaimana menyikapi tawanan perang ini? Kenapa demikian? Karena tidak ada panduan wahyu dari Allah apa yang harus diperbuat kepada tawanan perang Badar. Jadi Allah tidak menurunkan wahyu, Allah tidak mengarahkan seperti apa kiranya Nabi Muhammad SAW untuk bersikap terhadap 70 orang ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya, yang dilakukan oleh Nabi adalah istisyarah, mengajak sahabat-sahabat senior itu untuk musyawarah. Nah, jadi kalau tak ada ketemu teks langsung dari Quran dan Sunnah, ini dalam menentukan hukum diantaranya jalannya adalah dengan ijma, berkumpul para ulama bahas hukumnya seperti apa. Ya, kalau ada si fulan mungkin keliru, berkumpul para ulama bahas, tentukan sikap. Kalau ada perbuatan yang barangkali
meresahkan di tengah masyarakat, berkumpul para ulama, para umara, tentukan sikap. Ini yang dinamakan dengan musyawarah. Dan musyawarah ini sudah menjadi sila yang keempat, kelima, Pak. Oh, berarti hafal Pancasila ini. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, perwakilannya di sini Nabi Muhammad tidak mengajak seluruh para sahabat, tetapi memilih sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang memiliki ilmu, lalu mereka lah yang diajak oleh Nabi musyawarah. Nah, siapa di antara mereka ini tak tertinggal dua sahabat agung Nabi. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab. Nah, mereka ini beda karakter, Bapak Ibu. Coba kita tengok apa usulan mereka. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, haula'i banul ammi wal ashirati wal ikhwan. Mereka yang kita tawan ini ya Rasul punya hubung kait kekerabatan dengan kita. Nyo di situ jo apanya tuh ya Pak? Apa namanya tuh? Hubungannya. Nah, tengok yang satu ini anak paman, tengok yang satu ini anak etek, tengok satu ini anak paman etek siapa le Pak? Payah lah menyebut ya. Pokoknya mereka masih terikat tali hubung kekerabatan, kata Abu Bakar. Mereka ini saudara-saudara kita juga ya Rasulullah. Mereka ini orang-orang yang dekat dengan kita. Wa inni ara an ta'khuza minhumul fidyah. Bagaimana kalau satu persatu mereka ini kita ambil uang tebusan, lalu apa yang kita kumpulkan dari seluruh uang tebusan dari seluruh 70 orang mereka ini, nanti ini akan menjadi kuwatan lana 'alal kuffar. Jadi kita punya apa istilahnya tuh Pak? Punya kas ya, punya kas yang kita pegang, yang inilah nanti kita gunakan untuk kepentingan jihad. Nah, jadi itu usulan Abu Bakar. Jadi ambil uang tebusan dari mereka. Uang tebusan ini akan menjadi sumber kekuatan ekonomi kita dalam menopang dakwah. Makanya dakwah itu tak bisa dipisahkan dari harta. Masjid ini bisa hidup, tak bisa dipisahkan dari sumbangan kita. Apa yang bisa kita makan dalam rangka silaturahim, menguatkan ukhuwah, setiap pagi selesai kajian itu ditopang oleh kekuatan harta. Dan kita pada saat ini, kata Abu Bakar, yang di bahagian itu tuh kecil ya Rasulullah. Kita ini miskin, kita ini fakir, maka ada kesempatan kita mengambil uang kas dari dana tebusan dari mereka itu. Dan akhirnya nanti, kata Abu Bakar, mudah-mudahan Allah berikan mereka ini hidayah, lalu merekalah yang akan menjadi pembela dakwah kita ini. Jadi itu usulan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena memang Abu Bakar ini orangnya sangat lembut, orangnya sangat peibah, orangnya sangat santun ya. Bahkan ketika Umar bin Khattab mengkritik Abu Bakar, wahai Abu Bakar, itu Khalid bin Walid udah keterlaluan. Begini, dikritik dia oleh Umar bin Khattab. Apa jawaban Abu Bakar? Wahai Umar, saya ini orangnya peibu hati, makanya butuh pemimpin komandan perang yang tegas. Jadi kalau nanti dapat yang sama-sama peibu hati, ini harus ada dulu tipe-tipe mode itu tuh Pak ya. Kalau misalnya gubernurnya dari sipil, wakil gubernur dari sesuai itu Pak Ji
Aspen. Itu ada Pak Wagub. Jadi ada tipe-tipe yang memang satu sama lain saling mengisi, saling mengokohkan. Nah, jadi itu Abu Bakar. Nah, lalu setelah ditanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Nabi, "Ma tara ya ibn al-Khattab?" Kalau engkau wahai anaknya Al-Khattab, wahai Umar bin Khattab, kira-kira apa pula pandanganmu? Dan saya yakin Bapak Ibu sudah tahu gimana pandangan Umar bin Khattab. Kira-kira gimana? Kata beliau, qultu wallah, saya punya pendapat wahai Rasulullah, ma ara ma ra'a Abu Bakar. Saya tak sepaham dengan pendapat Abu Bakar. Jadi dia katakan saja langsung. Jadi kalau dalam rapat kita tak setuju, sebut aja tak setuju. Yang namanya musyawarah itu biasa, ya. Nah, saya tidak sependapat dengan Abu Bakar, walakinni ara, tetapi yang saya ajukan sekarang sebuah pendapat, antumakkinani min fulanin qaribin li Umar fa'adribu unuqah. Jadi kita pilih dari yang 70 orang itu ya Rasulullah, kata Umar, mana yang ada terhubung kekerabatannya denganku, maka aku yang akan bunuh dia, penggal dia. Kan Umar nih dahsyat ini Pak. Jadi mano yang ada talidun sanak ke ambo kece. Tahu talidun sanak Pak. Badun sanak ya ambo. Saya yang akan memenggal dia. Lalu engkau bebankan, perintahkan Ali bin Abi Thalib, mana yang di antara 70 orang itu yang ada hubungan kerabat dengan dia, suruh pula dia untuk memenggalnya. Begitu juga Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini kan pahlawan perang tanding semua ini Pak, ya, orang-orang hebat semua ini. Nah, kita cari mana yang ada hubung tali kekerabatan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, maka Hamzah ini yang akan memenggal kepala mereka. Kira-kira kenapa Umar memilih-milih seperti itu kira-kira Pak? Karena pada saat itu kalau orang lain yang membunuh kerabat ada diat, ada qisas, nanti keluarga mereka akan nuntut. Nah, tapi kalau sesama klan yang memenggal kan tidak ada ya, anggota keluarganya kok yang membunuh, tidak akan ada keluarga lain yang akan menuntut. Akan cerdas Umar itu. Di mana yang keluarga saya yang bunuhnya, mana yang keluarga Ali, saya yang menggal, Ali yang memenggalnya, mana yang Hamzah, Hamzah itu pula yang memenggal mereka. Nah, hatta ya'lamallah, sampai Allah mengetahui, kita tunjukkan kepada Allah wahai Nabi, kata Umar, anna laisa fi qulubina hadawatan lil musyrikin. Kita ini tak main-main dengan segala kesyirikan ini. Ya, jadi Umar ini tegas, nak main-main kita dengan kesyirikan ini. Makanya ada pula ulama yang memang karakter Umar ini Pak, ya, makanya dikritiknya saja, bersuara lantang saja dia dengan apa yang terjadi pada hari ini. Ada pawang hujan namanya, ya, tahu pawang hujan? Apa joget-joget dia di tengah sirkuit itu kan, yang hujan turun juga. Ya, dia ada pawang hujan yang kehujanan. Nah, banyak lagi waktu kan bersuara para ulama itu, ya, karena mereka tidak ada yang ditakutkan kecuali hanya Allah. Percaya Bapak Ibu pawang hujan tuh? Jangan perlu percaya lagi kan. Ya, apa beratraksinya memindahkan hujan, la ilaha illallah. Nah, itu yang perlu awak hati-hati, ya, perlu berhati-hati. Karena ini nanti sekali kita menyimpang payah baliknya, ya, karena ini persoalan keyakinan. Nah, jadi Umar sangat menjaga yang seperti ini nih. Makanya Umar bin Khattab itu tegas, jangan kalian dekat-dekat kepada kanais tempat ibadah mereka, jangan kalian bergabung dalam ritual mereka, fa innal la'nata tanzilu bihim, karena di sana ada murka Allah yang akan turun. Jadi Umar bin Khattab itu tidak mau dia ada hal-hal yang menggeser keimanan kita. Wa haula
sanadiduhum wa a'immatuhum wa qadatuhum, karena mereka ini kalau kita penggal itu kecut mereka, kata Umar. Kalau kita bunuh, kekuatan mereka akan jadi lemah, karena mereka ini qadat. Qadat itu adalah orang-orang yang berpengaruh. Jadi kalau orang berpengaruhnya sudah kita tewaskan, ya sudah, mereka tak akan berani lagi mengganggu gerakan dakwah kita. Ini dalam konteks dulu terjadi peperangan kaum muslimin dan kaum musyrikin. Jangan bawa pulau pemahaman itu ke konteks keindonesiaan, payah nanti Pak. Ya, jadi ekstremis kita semuanya nanti. Tidak ya. Ini dalam konteks sejarah, kita ingin menatap seperti apa Rasulullah itu menimbang dua persoalan ini, dilihat dari sisi mana yang lebih prioritas. Nah, lalu apa pesan-pesan di balik itu nanti? Lalu apa yang terjadi setelah bermusyawarah ini? Fahawa Rasulullah maqala Abu Bakar. Cenderunglah Nabi kepada pendapat Abu Bakar. Pendapat Abu Bakar tadi, ya kita tebus, ambil uangnya, kumpulkan sebagai kas ekonomi kita. Inilah modal kita nanti kalau ada sesuatu yang harus dipersiapkan dalam rangka jihad fi sabilillah. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah Rasulullah memilih dan memutuskan untuk mengambil pendapat Abu Bakar As-Siddiq, besok harinya Umar bin Khattab ketemu Rasulullah dan Abu Bakar, ya bekiyani, ketika itu mereka sedang menangis. Heran Umar, loh kok Rasulullah dan Abu Bakar menangis? Coba tengok bahasa Umar kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Akhbirni, tolong beritahu aku, maza yubkika anta wa sahibuka, apa yang menyebabkan engkau wahai nabiku dan sahabatmu yang mulia ini Abu Bakar, apa yang menjadikan engkau meneteskan air mata pada hari ini? Fa in wajadtu bukaan bakitu, kalau memang alasan tangisan engkau ini benar, maka aku akan ikut menangis. Tapi jika ternyata tak ada alasan aku ikut menangis dengan alasan tangisan kalian, tabakaitu libukaikuma, aku akan bersikap seolah menangis dengan tangisan kalian berdua. Kan cerdas Abu Bakar tuh. Kalau betul alasan tangisannya, nangisku nanti ya Rasulullah. Tapi kalau rasa-rasanya ndak masuk di akalku alasan tangisannya, tetap juga aku menangis, tapi gaya-gaya menangis. Kalau awak nengok orang menangis, awak golak, senang lihat orang lain susah nengok orang lain senang. Jadi ada orang yang apabila bertemu dia dengan kita menangis, orang tuh nengok kita. Kenapa? Karena mungkin banyak kenangan-kenangan yang tak baik dengan kita. Nah, begitulah Abu Bakar, begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka apa yang terjadi? Apa yang membuat Nabi ketika itu menangis? Kata beliau, abki lillazi arada alayya ashabuka min akhzil fida. Wahai Umar, yang aku tangiskan ini adalah keputusan musyawarah kita kemarin untuk mengambil tebusan dari kafir Quraisy yang sudah kita tawan itu. Kenapa demikian? Karena ternyata Rasulullah setelah itu dalam tanda kutip ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah surat Al-Anfal ayat yang ke-67, maka li nabiyyin ayyakuna lahumul asra hatta yuthkhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Apa maknanya? Mengapa engkau tidak mungkin seorang nabi dia memiliki tawanan perang lalu dia ambil tebusan? Artinya Allah mengkritik Nabi Muhammad saat itu. Kenapa? Karena seolah nampak di balik mengambil tebusan uang tadi,
turiduna aradad dunya, kalian ini menginginkan dunia, padahal wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah menginginkan akhirat. Wallahu azizun hakim, Allah itu maha agung dan maha bijaksana. Jadi prioritasnya sebenarnya, ya, sepertinya Allah Ta'ala lebih cenderung ke pendapat Umar. Nah, jadi di sini kita tengok nanti seperti apa penafsiran ayat dan seperti apa pula nanti ulama memandang kisah ini. Nah, kita ambil dari Syekh An-Nadwi, ya, Abul Hasan An-Nadwi, dalam buku beliau yang berjudul As-Sirah An-Nabawiyah. Apa kata beliau mengomentari kisah ini? Wa'afa Rasulullah 'anil asra wa qabila minhumul fida. Rasulullah memaafkan para tawanan perang ini lalu mengambil tebusan. Wa kana yufadi bihim ala qadri amwalihim. Harga tebusannya beragam, ya, tergantung seberapa kaya mereka. Lalu Ibnu Abbas, ya, lalu wa kana man la syai'a lahu manna alaihi rasul. Kalau di antara 70 orang ini tidak ada yang memiliki uang untuk menebus dirinya, Rasul memaafkan. Jadi melepaskan saja. Fa atlaqahu fa ba'athat Quraisyun fi fida'il asra wa atlaqa sirahahum. Lalu kaum kerabatnya nanti orang Quraisy itu akan melepaskan dia dengan mengirimkan uang. Nah, lalu apa komentar dari Al-Imam Ibnu Qudamah, ya? Wa li anna kulla khaslatin min hazihil khisal qad takunu asla fi ba'dil asra. Dua pendapat tadi, apakah dipancung atau diberikan pemaafan dan diambil tebusan, kedua-duanya sama baik. Ya, kedua-duanya sama baik. Nah, kenapa sama baik? Kata Imam Ibnu Qudamah, fa inna minhum man lahu quwwatan wa nikayatan fil muslimin. Kenapa baik mereka dipancung? Karena di antara mereka ini masih punya semacam kekuatan, baik materi maupun non materi. Mereka masih punya pengaruh, di mana kalau dibebaskan nanti, kan diambil nih tebusan, bebas mereka berbuat makar lagi, ya. Jadi ada tipe manusia kalau dilepaskan dari penjara dia akan berbuat kriminal lagi. Nah, begitulah kira-kira, ya, yang terjadi. Wa baqa'uhu dararun alaihim, dan membiarkan mereka hidup akan mendatangkan mudarat. Sedangkan prinsip dari ajaran Islam, tolak mudarat, ambil manfaat, ya. Itu prinsipnya, tolak mudarat, ambil manfaat. Nah, dalam kasus Asra Badrin, orang-orang yang ditebus, menebuskan dirinya dalam perang Badar tadi, ini nanti suatu saat kalau mereka bebas akan berbuat menghimpun kekuatan lagi untuk menghancurkan dakwah. Jadi itu komentar Al-Imam Ibnu Qudamah. Maka pada saat itu katanya, wa baqa'uhu dararun alaihim faqatluhu aslah, maka dipancung itu lebih maslahat. Wa minhumut ta'if, dan di antara mereka ini ada orang yang berpengaruh, ada pula di antara 70 orang tadi mereka orang-orang biasa, orang-orang lemah. Allazi lahu malun katsir fa fida'uhu aslah, tapi mereka orang lemah, bukan tokoh tapi orang kaya. Nah, maka konteksnya ketika itu melepaskan mereka ini lebih maslahat. Jadi mana yang akan berbuat kerusakan lagi nanti dibunuh, mana yang rasanya dia nanti orang lemah tak punya pengaruh tapi ada uang, ambil uangnya. Nah, di kedua-duanya itu ada unsur maslahat. Wa minhum hasanur ra'yi fil muslimin yurja islamuhu. Di antara 70 orang ini ada pula orang yang sudah tertawan hatinya karena akhlak
kaum muslimin, maka ini orang kita lepaskan, nanti mudah-mudahan mereka masuk Islam, dan masuk Islamnya mereka ini akan menguatkan kaum muslimin dan akan memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Wa minhum may yantafi'u bi khidmati wa yu'manu syarru fastarqahu. Di antaranya ada pula yang orang-orang yang mungkin kuat tetapi tak punya pengaruh. Dia kuat tapi tak punya pengaruh, dijadikan budak. Ya, dijadikan budak ya untuk menolong segala kebutuhan kaum muslimin. Nah, artinya apa? Dari kesimpulan itu semua, wal imam a'lamu bil maslahah. Pemimpin itu harus mempertimbangkan maslahat, fayambaghi ayyufawwidha dzalika ilai, serahkan itu kepada mereka untuk mempertimbangkan kiranya mana yang akan menjadi maslahat. Misalnya ada kelebihan dana di Masjid Nurul Yakin, ya, kelebihan dana infak masjid ini apakah untuk parkir kita pakai atau memperbaiki kamar mandi, maka sudut pandang yang akan dijadikan pijakan apa kira-kira? Maslahat. Kok agak temonong nampaknya, kok lah mulai borek gaji nampaknya kok. Agak kurang fokus saya tengok ni apa-apa. Borek gajinya, Pak? Enggak kan? Ini contoh ya. Contoh dari kisah Nabi tadi, kita mengambil mana yang maslahat. Misalnya ada dana, ya. Dana ini bisa digunakan untuk membuat tempat parkir, membebaskan lahan. Ada misalnya bisa juga digunakan untuk memperluas, memperbaiki kamar mandi. Nah, kira-kira mana yang kita pilih dari dua ini oleh pengurus, oleh pemimpin kita di masjid ini, maka sudut pandangnya adalah maslahat. Oh, ternyata nampaknya lebih maslahat kita gunakan untuk perbaikan tempat wudhu karena begini pertimbangan, maka harus diawali dengan musyawarah. Nah, inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, pesan yang terkandung dari kisah bagaimana Nabi memprioritaskan sesuatu dalam perang Badar tadi. Jadi yang prioritas adalah yang kiranya ada maslahat. Nah, di awal Nabi dan Abu Bakar mengira ini maslahat, ternyata tidak, ditegur oleh Allah yang maslahat begini. Maka kesimpulannya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kesimpulan. Yang pertama, aulawiyatu qatlil asra ala fidaihim awil manni alaihim. Jadi yang pertama dari kisah ini disebutkan lebih prioritas membunuh atau memenggal para tawanan perang tadi lebih diutamakan ketimbang menebus mereka dan melepaskan mereka. Kenapa itu harus dilakukan? Waqad kana zalika fi awalil Islam, karena itu terjadi di awal mula Islam itu muncul. Maka di awal mula ke Islam itu muncul, tentu kita harus show force, menunjukkan kekuatan. Ya, kalau dibiarkan nanti mereka bikin gaduh lagi. Maka dalam konteks ini, zalika, apa yang dilakukan dari usul Abu Bakar tadi, dari usul Umar tadi, li taqwiyati syaukatil muslimin wa ta'zimi haibatil muslimin, untuk mengagungkan haibah kehormatan kaum muslimin. Itulah analisis kenapa di malam nisfu Sya'ban seorang ulama yang bernama Makhul, seorang ulama yang bernama Khalid bin Mi'dan itu mengumpulkan umat Islam di negeri Syam itu berkumpul malam nisfu Sya'ban di masjid-masjid, di surau-surau, di langgar-langgar, di tempat-tempat yang bisa berkumpul, berdoa, berzikir, bermunajat, melakukan pengajian pada malam itu, baca Yasin, baca Quran dan lain sebagainya. Itu lama saya berpikir kenapa dilakukan oleh tabi'in di negeri Syam
tetapi tak dilakukan oleh ulama di negeri Mekah Madinah. Kenapa itu Bapak Ibu? Oh, ternyata dapatlah rahasianya. Itu dilakukan pada malam nisfu Sya'ban di negeri Syam, karena negeri Syam ini bertetangga dengan Romawi yang menjajah mereka waktu itu. Maka kalau dikumpulkan di masjid, maka nampak persatuan. Tengok cerdasnya para ulama itu berpikir. Jadi ini sarana untuk menguatkan saf kaum muslimin dan memperlihatkan kepada mereka, ini kami masih ada di negeri ini. Maka berkumpul-kumpul seperti itu dalam rangka menunjukkan show force. Makanya sebelum perang, siapa yang perang sekarang nih Pak? Rusia dan Ukraina, kan dikumpulkan seluruh tentaranya, baik darat, militer, darat, Bapak angkatan Pak, darat, udara, laut. Kan di akhir penutupan sambutan Presiden Putin itu untuk menggentarkan lawan ada kalimat hurrah. Hurrah apa murah? Murah itu untuk minyak goreng. Ya, kalau untuk minyak goreng murah gitu. Hurrah itu kan konon katanya dulu saya baca-baca itu adalah meningkatkan semangat prajurit ketika terjadi perang dengan Jerman. Nah, diungkapkan itu lagi, maka muncullah semangat. Jadi ada di militer apa namanya itu Pak? Ada apa? Ada apanya namanya itu ya? Ada semacam bahasa yang menyemangatkan. Kami dulu ikut pramuka gitu juga Pak. Ada semangat-semangat yang keluar dari bahasa-bahasa tertentu, kalimat-kalimat tertentu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Khalid bin Mi'dan, Al-Imam Makhul di negeri Syam. Kalau di Mekah tidak perlu buat itu. Nah, itulah kenapa Salahuddin Al-Ayyubi 40 hari 40 malam memperingati Maulid Nabi. Karena yang akan dibebaskan adalah Masjidil Aqsa, Konstantinopel. Nah, maka harus dicari cara untuk menyemangatkan kaum muslimin, maka sampailah kepada satu titik kaum muslimin ini harus dibangkitkan cintanya kepada Nabi. Karena kalau sudah Nabi yang disinggung pasti sensitif. Nah, maka sisi ini yang dihidupkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, maka dibuatlah Maulid Nabi itu dirayakan besar-besaran supaya muncul kekuatan umat ini jangan minder. Ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan semangat ini ia bisa menaklukkan yang menjadi akan mereka taklukkan. Maka dalam konteks maslahat inilah dibuat oleh para ulama, ada Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, ada malam nisfu Sya'ban, berkumpul kita bersama dalam rangka menunjukkan kekuatan kita dalam rangka ukhuwah Islamiyah. Maka tak relevan kata-kata bid'ah di situ. Jelas nih cara hukumnya itu Pak. Ya, jadi tak relevan kata-kata bid'ah. Maka ada yang lucu. Kemarin terjadi di musholla kami. Ada pengurus dengan jamaah. Jadi kata pengurus nih Pak, kita selepas Isya ngobrol-ngobrol di musholla boleh enggak? Boleh enggak kira-kira? Lepas maghrib ke Isya enggak pulang ke rumah, ngobrol di masjid atau di musholla, boleh apa tidak? Boleh. Lalu sambil ngobrol tadi kita minum kopi, minum teh, makan snack, boleh apa tidak? Boleh. Jadi kata Bapak pengurus ini, bagaimana kalau kita tukar ngobrol tadi dengan ceramah cerita tentang kemuliaan nisfu Sya'ban? Ya, bingung nih jamaah yang apa tadi. Oh, tidak boleh, itu tidak dibuat oleh Nabi. Tengok logikanya. Kalau kita makan-makan, tidak boleh, karena itu tak dibuat oleh Nabi. Lah, tadi ngobrol biasa boleh, makan snack boleh, kok sekarang yang dibincangkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban kok tak boleh? Apa namanya itu Pak? Ke bahasa kampung kami agak bongak seketik namanya itu. Iya kan? Kalau ngobrol biasa katanya boleh, tapi kalau kita obrolkan kemuliaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, cerita, apa kok tak boleh? Kan lucu kan? Jadi kembali kita ke kaji kita tadi, itu tuh kita lakukan untuk memenuhi unsur
maslahat karena ada yang dituju di sana, maka tak relevan kata-kata bid'ah karena ada alasan kuat dan itu semua pula terikat dengan dalil-dalil umum. Jadi itu pelajaran pertama. Lalu pelajaran yang kedua, fil azminati allati hiya ba'da zamanir rasul intaqala al-amru ila al-imamil muslim awil hakimil muslim fi ittikhadhil aslah sawa'un kana fi qatlihim aw fil fida aw fil man'i alaihim bi itlaqihim bihasbi ma yatarajjah min masalih. Jadi setelah masa Nabi meninggal, kembalilah kepada masa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka berbedalah kebijakan-kebijakan mereka tergantung mana maslahat kondisionalnya saat itu. Contoh, di masa Rasulullah kalau ada unta yang lepas, itu kata Nabi biarkan dia lepas sampai datang pemiliknya nanti. Pada masa Umar disuruh oleh Umar untuk ditangkap, ya, karena di zamannya orang sudah ramai, nanti kalau dibiarkan nanti dicuri, kan kata Umar, kau tak salah, kata Umar, kita tangkap, kita letakkan di sebuah tempat, lalu nanti sampai datang pemiliknya. Di masa Utsman berbeda lagi, ya, di masa Utsman, di masa Ali, tidak bisa kita biarkan begitu saja, maka kita tangkap, kita letakkan di kandang, biayanya kita keluarkan, kalau datang pemiliknya kita minta biayanya, lalu kita serahkan ke dia. Di masa Ali tidak, ya, berubah-ubah kebijakan karena kondisi dan tata cara memandang maslahat. Bisa jadi nanti untuk bapak ini fatwanya begini, untuk bapak ini fatwanya begini, karena berbeda. Ada yang baru nikah di siang hari Ramadan, bertanya dia, boleh hukumnya saya mencium istri saya Pak Ustadz? Karena dia baru nikah, maka kita fatwakan tidak boleh, bahaya. Tapi kalau cium apa-apa yang lalamu nikah, boleh Ustadz? Nah, salah dah. Ikut spanningnya lah lemahnya, ndak tinggi-tinggi kali. Jadi begitulah caranya itu, Pak, ya. Itu lebih untuk memudahkan pemahaman, ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, laqad kana kilal ijtihadaini sahihan fi asra badrin. Jadi dua ijtihad tentang tawanan perang Badar tadi sama-sama benar. Apa yang diusulkan oleh Abu Bakar benar, apa yang diusulkan oleh Umar juga benar. Kenapa? Karena tidak ada wahyu di situ. Allah tak menentukan ini begininya pada mulanya. Nah, artinya apa? Artinya di sini katanya innama kana ibarah. Jadi yang dipertimbangkan di situ adalah mencari mana titik maslahat, mana yang rajih untuk diutamakan. Kenapa? Karena ada kalanya di dalam fikih prioritas itu pemimpin, orang-orang yang punya kebijakan kadang mengambil perbuatan yang kita kira itu tidak baik, tetapi itu yang maslahat saat itu, ya. Jadi kita juga harus paham, jangan sembarang kritik saja. Kita pelajari dulu apa latar belakangnya sampai seperti itu. Kadang seorang pemimpin, kadang seorang pemilik kebijakan yang afdolnya ini, tapi dia tak mengambil yang afdol itu, dia ambilnya yang mafdul. Ada yang 100% baik di pikiran kita, tapi dia mengambil yang 70%. Pasti itu ada alasannya. Nah, kenapa? Karena ada maslahat yang harus dijaga, baik maslahat aspek dakwah, sosial, politik yang harus dijaga. Makanya kita mesti mempertimbangkan itu dan kita bawa, ya, konsep ini di dalam kehidupan kita. Nah, maka misalnya kita kemarin kami membuka musalla, kira-kira apa yang akan menarik jamaah datang, ya, maka disembelilah kambing 2 ekor, berkumpullah jamaah. Tapi kalau hanya goreng pisang aja dibuat, mungkin tak datang jamaah. Jadi kita mempertimbangkan membuat kebijakan yang akan memberikan maslahat. Nah, maka ketentuan maslahat ini harus dipulangkan kepada musyawarah. Maka Bapak Ibu jangan tinggalkan musyawarah
dalam persoalan sekecil apapun tetap jugalah kita bermusyawarah dalam rumah tangga, dalam diri kita. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan pernah merugi orang yang istikharah, tidak akan pernah menyesal orang yang bermusyawarah. Itu konsep hidup tuh Pak. Jadi istikharah dan istisyarah. Istikharah itu libatkan Allah, istisyarah musyawarah itu libatkan orang-orang baik untuk menentukan apa yang kita lakukan. Jadi dua ini jangan lupakan. Yang pertama libatkan Allah dalam istikharah, dan yang kedua libatkan orang yang kiranya kita pandang baik, yang bisa memberikan panduan arahan. Inilah para ulama, alim ulama. Maka pemimpin tak boleh lepas dari ulama. Pemimpin harus selalu berpedoman kepada saran ulama yang benar-benar ulama. Ya dulu kininya gaya sorban besar tapi mendokek ke pemerintahan, hati-hati ya. Maka nilailah semua itu dengan konsep maslahat Bapak Ibu, karena dulu ya Umar bin Abdul Aziz itu tidak akan muncul kecuali atas saran Raja' bin Haywah. Jadi Raja' bin Haywah ini ulama yang selalu dempet penguasa. Ya, lalu ketika Sulaiman bin Abdul Malik akan meninggal, hampir-hampir beralih kepemimpinan itu kepada orang fasik, tapi dihambat oleh Raja' bin Haywah. Tidak, bagaimana kalau Umar bin Abdul Aziz? Maka lahirlah, diangkatlah Umar bin Abdul Aziz. Kalaulah tak ada ulama ini yang mendempet penguasa waktu itu, maka akan lahir pemimpin yang barangkali tidak akan tercatat dalam tinta emas sejarah. Maka kita berhusnuzon. Kalau ada ulama dekat dengan umara, berarti tugasnya itu mengingatkan. Jangan sampai pula nanti ulamanya yang hanyut. Maka pandang-pandanglah kira-kira kita nih gimana gitu ya. Tapi kalau umaranya sudah cinta masjid, aman itu. Ya, insya Allah. Itulah barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada tanya jawab karena ada fikih prioritas yang harus saya amalkan pada pagi ini untuk cepat kembali ke daerah Panam. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kembali kita tutup dengan bersalawat bersama-sama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.